Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad nabiyyika wa rasulika ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dengan ikhlas hati, mengharapkan keridanya dan dikerjakannya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Takwa juga meninggalkan larangan-larangannya dengan ikhlas tanpa pamrih, bukan dikarenakan riya dan sum'ah, namun hanya karena keredaan Allah yang maha harapan kita. Takwa juga berarti memelihara diri kita dari perbuatan maksiat yang merusak iman dan menghancurkan kewajiban untuk lebih jauh mengenal dan memahami serta melaksanakan segala petunjuk dan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang mengerti dan memahami agama Islam pastilah akan mendapatkan kemenangan yang besar baik di dunia maupun di akhirat kelak, jika dia benar-benar mau mengamalkan pengetahuannya dengan baik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu pendidikan agama sejak di usia dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 30 yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang bertakwa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan atau petunjuk kepada manusia melalui utusannya adalah agar manusia tidak terjerumus kepada lembah kehancuran dan kebinasaan. Karena syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam penuh dengan peraturan-peraturan yang mengajak manusia untuk menuju kebaikan yang hakiki, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan inilah nikmat Allah yang paling besar bagi manusia. Oleh karenanya kita harus mensyukurinya dengan selalu mentaati segala perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangannya, agar kita selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kenikmatan berupa tuntunan agama Islam inilah yang harus kita salurkan dan kita tularkan kepada semua orang, kepada anak dan cucu kita, agar mereka pun merasakan nikmat yang paling besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah menurunkan Islam itu sebagai obat penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada manusia, seperti penyakit sombong, dengki, iri hati, putus asa, ria, dan lain sebagainya. Dan obat yang mujarab ini harus kita pahami secara mendalam, juga kita salurkan dan kita tularkan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga dekat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kenikmatan dalam beragama hendaknya tidak terputus setelah kita saja. Lebih dari itu, hendaknya kita salurkan kepada orang lain, terutama kepada sanak kerabat kita yang terdekat terlebih dahulu. Dari sinilah timbul kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, juga kepada keluarga kita yang lain. Karena dengan memberikan pengajaran kepada anak-anak mengenai agama secara mendalam, maka dapatlah diharapkan nantinya mereka akan meneruskan perjuangan kita dalam menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai agama. Kalau seandainya setiap orang tua menyadari kewajiban ini dengan memberikan pelajaran agama, maka pastilah agama Islam akan subur di muka bumi ini pada masa mendatang, khususnya di desa Semangut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Pengertian dari menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan mempelajari agama Islam secara mendalam dan mengaplikasikan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita tanamkan kepada jiwa anak-anak kita untuk mengenal Islam, mempelajari secara mendalam dan melatih kepada mereka untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka selamatlah diri kita dari api neraka, juga selamat pula keluarga kita dan anak keturunan kita. Setiap orang Islam pastilah mendambakan dirinya dan keluarganya serta anak keturunannya menjadi orang-orang yang diselamatkan dari neraka. Oleh sebab itu, kita tingkatkan takwa dan kita tebalkan iman kita. Kita tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kita hendaknya melihat ke masa depan, bagaimana nasib anak-anak kita nanti. Tanpa kita bekali pendidikan agama yang cukup, tidak menutup kemungkinan nantinya mereka akan terjerumus ke lembah kesaitanian seperti sabu-sabu, ekstasi, terlibat dalam mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk memelihara anak-anak kita dari pengaruh saitaniah di masa yang akan datang, maka kita harus membekali mereka dengan menanamkan keimanan yang kuat, juga ketakwaan yang didapat melalui pendidikan agama. Pandangan ke depan inilah yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua muslim.
bagaimana warna anak muslim di masa yang akan datang, maka bagaimana pedulinya orang tua mengenai pendidikan agama kepada anak-anak di masa sekarang? Jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan buat menghadapi masa-masa yang bukan masamu, yaitu masa depan sebagai generasi pengganti. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, betapa sedihnya hati kita jikalau anak-anak kita di masa yang akan datang menjadi sampah masyarakat yang selalu didengung-dengungkan orang sebagai orang yang tidak mengenal agama. Dan yang demikian itu adalah kesalahan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Karena anak adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Semoga seorang anak ketika lahir bagaikan kertas putih bersih yang tidak dikotori oleh tinta apapun. Nah, setelah anak itu menjadi dewasa, adalah tanggung jawab kita. Dengan tinta apa kita tulis kertas itu? Dengan tinta Tuhan yang berisikan tentang pendidikan agama dan akhlak, ataukah dengan tinta syaitan yang berisikan perbuatan durjana dan angkara murka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ayat di atas mengingatkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan untuk keselamatan kita dan anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan dari ayat ini pula kita memahami bahwa kelemahan yang terjadi pada anak-anak kita bukanlah kelemahan fisik saja, melainkan mereka juga dapat mengalami kelemahan akidah yang mengakibatkan mereka terjerumus ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Oleh sebab itu, di atas mimbar ini saya mengajak kepada kita semua untuk menyadari diri kita masing-masing akan pentingnya memberi bekal agama kepada anak-anak sejak dini, dengan memberi pengajaran kepada mereka secara mendalam dan menyeluruh. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kesadaran dan petunjuk kepada kita akan pentingnya pendidikan agama pada anak-anak sejak usia dini. Juga agar Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinabihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر والرضا اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين فضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا وزلازلا ارفع عنا الغلا والبواء والربا والزنا وزلازلا والمحن وسوء القاتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة